tertulis. Setelah itu kita lakukan kesimpulan rapat. Baik, terima kasih Bapak. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas atensi perhatian Bapak Ibu. Waktu pansel dikasih waktu 30 menit, ternyata kalau rapat biasa unlimited Pak. Jadi terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Buat kami ini sesuatu yang membuat kami akan menjadi lebih introspeksi dan juga melakukan penyesuaian, perbaikan seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Kami mencoba menjawab secara keseluruhan dari pertanyaan Bapak Ibu, tapi mungkin secara detail nanti saya mengundang rekan-rekan dari Kepala Eksekutif terkait, baik itu juga Pak Waka, nanti silakan juga. Kami melihat concern Bapak Ibu itu sebetulnya ada beberapa hal yang utama. Yang pertama terkait bagaimana OJK ini memulihkan kepercayaan publik. Jadi kita semua memahami dinamika yang terjadi saat ini, juga situasi pergantian tadi yang disampaikan juga karena dinamika yang dimulai dari pasar modal Indonesia. Jadi kami melihat di situ memang ada permasalahan Pak, yang kami tadi seperti sesuai disampaikan Pak Fauzi juga sudah disampaikan di Lapsing 2 kali ya Pak ya, September dan Desember. Nah ini juga menjadi komitmen kita untuk memperbaiki bagaimana mekanisme kerja ke depan, terutama dalam merespon berbagai hal yang menjadi concern Bapak Ibu di Komisi 11 maupun stakeholder kita lainnya seperti publik dan lain sebagainya. Terkait dengan menjaga kepercayaan publik Bapak dan Ibu, kami sudah sampaikan juga terkait dengan berbagai program yang kita lakukan, merespon apa yang terjadi saat itu. Dan kami tadi menjawab juga concern Pak Haris yang juga sangat khawatir bagaimana nanti respon MSCI. Dapat kami sampaikan Pak bahwa kami OJK beserta dengan SRO, dengan saya Pak Hasan dan juga dari Direksi SRO terus melakukan komunikasi yang cukup rutin Pak dengan MSCI. Bahkan nanti kami juga akan punya rencana untuk juga pertemuan kembali ya untuk membahas juga dengan MSCI terkait program-program yang kita lakukan. Terkait dengan concern Bapak Haris tadi salah satunya, bagaimana menyikapi IHSG yang terkoreksi Pak? Kami melihat ini menjadi sebagai, kan kami melakukan berbagai hal Pak. Yang pertama misalnya keterbukaan informasi dari pemilikan saham 1% ke atas. Ini cukup mendapat respon yang sangat beragam Pak ya. Tentu kalau kita untuk kebaikan melihatnya positif, tetapi ada juga yang kok jadi sangat terbuka dan lain-lain. Jadi menurut kami penyesuaian indeks, by the way alhamdulillah hari ini kita ke sini IHSG hijau Pak ya. Baik, tapi kami melihat Bapak bahwa penyesuaian indeks itu sebagai konsekuensi logis Pak. Kalau dulu itu terjadi ketidaksinkronan antara IHSG dengan misalnya indeks LQ45, di mana itu adalah indeks saham-saham yang besar, liquid ya, dan itu kita melihat terjadi kok tidak sesuai gitu. Nah sekarang kita melihat pertumbuhannya sudah sejalan. Jadi ke depan kami terus melakukan perbaikan. 1% Pak. Kemudian granularitas dari data. Kami menyampaikan Pak bahwa dari data yang kita sampaikan itu dulu kan 1+8, satu yang 9 tipe investor. Kemudian kita lebih granularkan, yaitu kan ini salah satu concernnya dari pihak eksternal, misalnya corporate itu apa sih isinya, kok banyak gitu ya, dan others itu apa. Nah kita lebih granularkan, waktu itu kita berjanji 9 menjadi 28 ya Pak Hasan. Namun ternyata bisa lebih kita granularkan lagi Pak, menjadi lebih granular menjadi 35 subsektor Pak. Jadi hopefully ini juga menjawab concern dari seperti MSCI dan lain tentang keterbukaan siapa sebenarnya menjadi pemilik dari emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia. Jadi kami melihat untuk beberapa waktu apabila terjadi koreksi penyesuaian, kami melihat ini sebagai konsekuensi yang logis Pak. Tapi kami ingin berangkat dari situ kita benahi, ke depan kita bisa lebih maju, lebih mencerminkan apa yang perekonomian kita saat ini, terutama prospek ke depan, seperti itu Pak. Kemudian ya terkait Yubo, saat ini kami juga sedang melakukan diskusi juga yang sangat intensif bagaimana kita ke depan bisa menyajikan ultimate beneficial owner ini yang menjadi concern dari berbagai pihak Pak terkait struktur kepemilikan di Bursa Efek Indonesia.
Kemudian yang terkait free float tadi pertanyaan dari Pak Mekeng ya, kami juga terima kasih Pak masukannya. Sebetulnya Pak kalau free float ya, kami juga sudah peraturan OJK ya juga sudah disesuaikan. Ini terkait dengan bagaimana free float ini nanti kita sesuaikan menjadi 15% tetapi secara bertahap. Kita menyadari tidak mudah Pak untuk memenuhi 15% ini, tetapi misalnya untuk IPO baru kita wajibkan mereka 15%. Tetapi kemudian penyesuaiannya dari mulai tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya, apabila tidak memenuhi akan kita berikan exit policy yang dapat diterima juga. Kemudian terkait dengan enforcement, tadi saya melihat Bapak Ibu banyak juga mempertanyakan tentang enforcement. Enforcement Pak, sebetulnya kami telah melakukan enforcement, tapi memang kita mengumumkannya itu dalam bentuk jumlah, belum name by name sebelumnya ya Pak ya. Jadi ke depan mungkin kita akan lebih perbanyak lagi nama by name untuk PUJK apa dan siapa yang kita berikan sanksi. Namun kalau melihat Pak dari masa transisi kemarin dan juga saat ini kami sudah melakukan berbagai enforcement Pak yang cukup menyita perhatian publik dan alhamdulillah walaupun responnya juga beragam Pak Haris, Pak Mekeng juga, tapi kami lihat bahwa pada umumnya orang itu mendukung ketika OJK dan bursa melakukan enforcement yang semakin baik untuk menegakkan ketentuan aturan di Bursa Efek Indonesia, di Pasar Modal Indonesia sebagai bagian dari pelindungan terhadap konsumen dan investor terutama di pasar modal Indonesia. Yang berikutnya tadi Pak Haris juga bertanya terkait dengan dinamika apa yang terjadi saat ini. Bapak bisa kami sampaikan Bapak Ibu yang kami hormati bahwa kami secara rutin melakukan assessment Bapak terhadap market ya terkait dengan dinamika geopolitik di ekonomi yang terjadi melalui forum market update di forum rapat Dewan Komisioner OJK. Nah terkait dengan apa yang terjadi di Iran ya eskalasi Iran, Amerika dan Israel dan lain-lain ya, kita melihat kami terus melakukan pemantauan dan assessment secara intensif Bapak ya terhadap perkembangan kondisi tersebut dan dampaknya terhadap volatilitas di pasar keuangan global maupun domestik. Terutama dampaknya terhadap bagaimana terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia. Kalau kita melihat kondisi perang ini berpotensi meningkatkan risiko transmisi ke sektor kita, ada 3 kanal utama kalau kita melihat. Yang pertama adalah dari kanal financial market itu sendiri. Makanya kami memastikan dari tempatnya Pak Dian, terutama ya di sektor perbankan, bagaimana ketahanan dari sektor perbankan ini contohnya ya Pak ya. Terus kemudian kita akan melihat siapa debitur-debitur yang punya exposure terhadap misalnya terhadap harga minyak, ekspor dan lain-lain. Itu juga kita perhatikan seperti itu. Kemudian bagaimana kenaikan harga energi dan direct channel terutama ke trade dan investment exposure di kita. Itu terus kita lakukan. Makanya nanti Pak Dian silakan menyampaikan juga bagaimana sih upaya-upaya yang dilakukan meningkatkan ketahanan dari sektor jasa keuangan terutama di perbankan yang kemungkinan akan bisa berdampak dan juga bagaimana meningkatkan manajemen risiko Pak dan juga tata kelola yang baik supaya ketika terjadi goncangan sektor jasa keuangan kita cukup kuat begitu ya. Dan saat ini bisa kita sampaikan Pak Haris bahwa kita memantau sektor jasa keuangan kita saat ini terpantau stabil. Namun sebagai langkah antisipatif dan potensi kenaikan risiko, kami terus mendorong lembaga jasa keuangan melakukan assessment, self assessment Pak. Bagaimana ketahanan mereka terhadap apa yang terjadi saat ini secara forward looking juga. Jadi nggak cuma saat ini ataupun yang lalu, tapi bagaimana forward looking ke depan, termasuk langkah-langkah antisipatif apa yang diperlukan apabila itu kemudian rambatannya sampai kepada di sektor keuangan kita. Kemudian terutama tadi yang mencermati debitur-debitur ya Pak Dian, nanti silakan Pak Dian juga menyampaikan pada sektor-sektor yang rentan dan terdampak langsung dan juga terkait dengan likuiditas dan juga permodalan. Itu juga kita terus lakukan assessment Pak. Dan juga kita ini punya mekanisme yang cukup rigid Pak terkait bagaimana kita dalam konteks KSSK Pak terus melakukan assessment bagaimana ketahanan sektor jasa keuangan kita terhadap berbagai gejolak yang ada. Begitu Pak. Kemudian izin kami merespon yang disampaikan Pak Dolfi. Kami terima kasih Pak Dolfi atas kritik, saran dan masukannya.
kami akan melihat ini sebagai satu untuk kita perbaikan ke depan. Terkait dengan transformasi organisasi, mungkin diksi yang dipakai terlalu strong gitu Pak ya. Tapi ke depan kami memang berencana untuk melakukan transformasi itu sendiri Pak. Jadi kalau kita melihat kan transformasi organisasi itu beberapa bisa dilakukan melalui strategi dan arah baru. Struktur organisasi. Nah kalau terkait struktur organisasi dapat kami sampaikan Pak sesuai dengan mandat Undang-Undang 21 tahun 2011 bahwa ketika selesai kami dilantik, kami melakukan rapat RDK pertama untuk membahas satuan kerja yang kita bidangi, yang tentu kalau di bawah KE cukup rigid ya, tidak bisa dipindah dan mutar dan sebagainya. Tetapi antara ketua dan wakil Pak, salah satunya adalah bagaimana yang sebelumnya ketua itu menghandle kepala kantor OJK daerah Pak yang saat ini berjumlah 39, karena itu banyak terkait dengan logistik ya dan lain-lain. Itu kami kesepakatan di rapat Dewan Komisioner pertama itu Pak, itu dipegang oleh Pak Waka. Karena Pak Waka juga memegang logistik dan anggaran. Sedangkan SDM berpindah ke tempat kami dan juga kami mengembalikan fungsi humas Pak yang sebelumnya itu ada di bawah ketua. Kami kembalikan juga yang sebelumnya dititipkan di PEPK kembali ke ketua Bapak, karena ketika kita bicara tentang mekanisme di KSSK Pak ya, kalau terjadi sesuatu humas ini menjadi komponen yang penting juga untuk kita mensiarkan dan sebagainya, makanya kita kembalikan. Kemudian kita transformasi organisasi itu bisa dimaknai juga sebagai proses dan sistem kerja. Nah tentunya ini juga akan kita komitmen Pak, bagaimana kita seperti tadi Pak Dolfi sampaikan, perbaikan bisnis proses dan lain-lain, kita terus melakukan perbaikan Pak, karena semua program ini karena berangkat dari kita menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan banyak hal yang bisa kita tingkatkan. Contohnya terkait perizinan Bapak yang banyak menjadi permasalahan tadi, salah satu Bapak juga menanyakan tentang perizinan yang dipandang lama dan lain-lain. Kami telah melakukan satu perbaikan proses bisnis Bapak, yang itu kemudian secara terintegrasi, yang tadinya itu ada 150 karyawan yang menghandle perizinan di setiap sektor, itu bisa kita integrasikan, sekarang kita perlu hanya sekitar 15 orang Pak. Jadi bagaimana itu juga menjadi efisiensi ke depan yang bisa kita kedepankan untuk bagaimana mungkin kalau OJK ini keterbatasan anggaran, kita tidak punya keleluasan untuk misalnya menambah orang gitu Pak. Tapi paling tidak dengan penyesuaian bisnis proses, tapi tadi yang seperti Pak Dolfi concern, kita bisa mengalokasikan secara lebih efektif untuk SDM OJK untuk melakukan fungsi-fungsi utama, misalnya melakukan pengawasan tadi seperti concern Bapak Ibu juga, kemudian pengaturan dan lain-lain. Jadi itu menjadi concern kami. Kemudian yang berikutnya Pak Dolfi kita bisa sampaikan juga untuk budaya organisasi. Ini juga tentu saja tadi Pak Jidan juga sampaikan concern tentang budaya organisasi, SDM dan lain-lain. Ini juga menjadi satu hal yang kita rencanakan untuk dilakukan transformasi dan juga berbagai hal lainnya terkait SDM. Jadi betul sekali Pak Dolfi bahwa itu transformasi akan kita lakukan, tetapi izin Pak, kami baru seminggu Pak dilantik, jadi kami akan kita jadikan satu yang utama Pak, nanti akan kita sampaikan pastinya di dalam pertemuan dengan Bapak Ibu dan juga pertemuan berikutnya, dan juga kami juga terima kasih masukannya bahwa setiap program yang kita lakukan itu adalah harus ada IQ-nya Pak. Jadi ini juga kita sampaikan, karena kami berencana melakukan board retreat di antara para ADK. Jadi kita sepakati apa yang menjadi program prioritas kami itu harus ada indeks untuk pengukuran kesuksesannya. Termasuk tadi misalnya di setiap sektor, tadi concern dari Pak Kamru, bagaimana misalnya sektor perbankan lebih bisa berkontribusi ya terhadap berbagai program yang ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kami juga berterima kasih Pak, tadi disampaikan juga oleh Bapak, bagaimana kita berangkat dari apa yang permasalahan yang ada untuk kemudian kita come up dengan berbagai program strategis tersebut. Mohon maaf kami tidak menyampaikan di sini, tetapi tentu ketika kita meramu ini kami sudah melakukan assessment Bapak, bahwa contohnya kenapa OJK concern terhadap pendalaman pasar, di mana ini juga merupakan concern dari forum KSSK juga, mohon maaf dari Kementerian Keuangan, BI, LPS dan juga OJK, bagaimana kita bisa hadir untuk lebih bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kan sekarang misalnya kita banyak rely heavily on
perbankan misalnya Pak, bagaimana kemudian nanti sektornya Pak Hasan lebih bisa hadir untuk juga berkontribusi bagaimana sektor-sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan berbagai program pemerintah tadi. Dan tadi ada pertanyaan yang cukup mendasar ya, bagaimana kita selalu mengedepankan ya, kita kalau kita melakukan pengawasan ya, pengaturan dan lain-lain, tentu yang kita kedepankan adalah kita independen. Tadi Ibu Andi ya, kami sampaikan bahwa memang secara bentuk kelembagaan seperti yang Bapak Ibu di sini yang mendesain dulu ya, bagaimana OJK ini secara kelembagaan disebut independen, tapi tentu kita tidak bisa terlepas dari kepentingan negara, Ibu. Jadi makanya tadi disampaikan apa dukungan OJK dalam sektor keuangan untuk mendukung berbagai program prioritas yang tentu saja sudah disepakati bersama dan itu inline dengan rencana jangka panjang nasional kita. Jadi itu kenapa kita berangkat dari situ untuk lebih OJK bisa hadir. Tentu saja not to mention segala sesuatu yang menjadi tugas pokok kita terutama dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia, dan pengaturan pengawasan kita lakukan Pak, tetapi 8 ini Pak Dolfi izin kami ini prioritaskan. Tapi terima kasih Bapak tadi sampaikan oleh Bapak, kita akan punya ikunya masing-masing dan akan kita sampaikan lebih lanjut. Terkait dengan pelindungan konsumen dan masyarakat, terima kasih Pak Primus juga tadi menyampaikan dan Pak Jidan juga tadi Pak Didi juga menyampaikan bagaimana pelindungan konsumen masyarakat ini. Nanti kami juga mengundang Pak Diki, silakan untuk mengelaborasi lebih lanjut. Sebetulnya Pak, kalau kita lihat banyak yang sudah kita lakukan Pak sebetulnya dalam hal itu. Contoh tadi yang untuk scam dan fraud Pak. Kalau kita tidak berinisiasi mendirikan apa yang disebut Indonesia Anti Scam Center, setiap hari itu kita akan melihat dan kita tidak melakukan apa-apa terkait orang yang terkena scam dan fraud ini Pak. Jadi tadi Pak Primus menanyakan 9 triliun itu dalam jangka waktu 1 tahun Pak Primus, dan scam ini merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara di dunia Pak. Karena sekarang trennya itu memang itu. Belum lagi not to mention nanti concern Bapak Ibu juga larinya ke tempatnya Pak Hadi dalam kripto dan sebagainya. Tapi kami terus berusaha mencari solusi. Sistem apa yang bisa kita tingkatkan, kuatkan untuk kita bisa lebih membantu masyarakat. Contoh tadi misalnya kita pengembangan di Anti Scam Center ini, saya bersyukur sekali Pak Diki yang terpilih Pak, nanti mungkin bisa dikoordinasikan dengan Bank Indonesia supaya bisa terkoneksi, bisa lebih cepat kita menangani scam di masyarakat ini. Dan kami kemarin sudah mengembalikan lebih dari 161 miliar rupiah kepada masyarakat. Yang ini kami yakin juga ke depan dengan bantuan semua pihak ya, terutama dari tadi Pak Jidan sampaikan, ayo Bu, kapan Satgas Pasi bisa diundang ke sini. Kami sudah berkoordinasi dengan sangat baik Pak, tapi kami akan upayakan juga bisa, nanti kami tentu menunggu arahan apakah itu dimungkinkan mengundang semua stakeholder ada di sini. Itu juga sangat koordinasi sangat baik Pak dengan berbagai APGAKU, APH, terutama misalnya di Anti Scam Center ini orang melapor udah otomatis sebagai laporan kepada kepolisian. Jadi itu udah sangat membantu masyarakat Pak. Jadi kami terus melakukan perbaikan dan itu terus menjadi concern kami dalam upaya pelindungan masyarakat. Terkait pertanyaan Pak Didi Pak, tadi berarti itu masuknya ke dalam penanganan Satgas Pasti Pak, bukan di fraud itu sendiri. Di Satgas Pasti nama yang Bapak sampaikan itu sudah menjadi diskusi kita yang cukup intensif Pak, antara OJK juga dengan kepolisian, dengan kementerian terkait dan sebagainya. Dan itu memang kita ketahui Pak, itu menjadi concern yang cukup luas ya Pak ya. Dan kita terus melakukan upaya untuk melindungi masyarakat karena ini jatuhnya adalah investasi ilegal Pak ya, bukan PUJK begitu. Kemudian saya izin ya Pak ya, banyak yang harus direspon. Tadi terkait dengan izin, tadi Pak Mulyadi, terima kasih Pak ya untuk Pak Mulyadi udah meninggalkan tempat. Kami berterima kasih atas dukungan Bapak ya, tadi sampaikan sebagai dukungan untuk kami. Kami telah melakukan berbagai hal tadi, baik rencana percepatan aksi reformasi integritas, kemudian di seluruh sektor ya, dan juga penegakan hukum. Kemudian yang kedua, tadi yang saya izin respon satu-satu tentang dari Pak Melki, tapi Pak Melki sudah pulang juga, sebagian sudah saya respon juga terkait dengan free fall dan granularity dan pengawasan secara terintegrasi.
Kemudian yang berikutnya dari Pak Galih tadi menyampaikan bagaimana kebijakan tadi Pak Galih juga sudah pulang, pelindungan konsumen dan masyarakat itu harusnya tidak diurutan ke bawah. Tapi Pak, sesuai tugas kita adalah pengaturan, pengawasan, dan pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Ini juga menjadi satu prioritas yang utama. Jadi Pak, kami sepakat, ini para KE yang membawakan para industri atau sektor, kami sepakat bahwa semua perkembangan yang dilakukan atau inovasi, kreativitas dan lain-lain yang dilakukan oleh bapak-bapak di sini tidak boleh merugikan kepentingan konsumen dan masyarakat. Ini juga concernnya Pak Primus tadi kepada Wong Cilik ya. Nanti juga kami bagaimana juga menyadari tadi terkait dengan kripto ya, Pak Adi juga tadi banyak concern terkait dengan bagaimana ini kripto yang saat ini sudah sekitar 20 juta investor bisa juga terus mengedepankan aspek pelindungan investor itu sendiri. Karena kita melihat ya di kripto memang strukturnya agak berbeda dengan di pasar modal, tetapi itulah yang kita terus lakukan, memberikan edukasi, pemahaman, dan terutama menyampaikan bagaimana faktor resiko yang besar ketika orang berinvestasi ini, sehingga harus dibarengi dengan pengetahuan dan mereka bisa menjadi investor kripto yang baik gitu. Kemudian yang berikutnya dari Pak Haris tadi sudah saya respon, Pak izin Pak Haris. Kemudian dari Ibu Pak Erik ya, Pak Erik terima kasih juga dukungan Bapak. Dari 8 kebijakan prioritas ini merupakan kristalisasi Pak dari destination statement OJK Pak sebetulnya yang sudah kita tetapkan, dan kita sebenarnya sudah memiliki IKU dari destination statement kita itu, tetapi untuk 8 prioritas tadi kita akan lebih pertajam lagi seperti tadi concern dari Pak Dolfi. Kemudian dari Pak Pak Primus, kita ini sangat concern Pak terhadap masyarakat Wong Cilik Pak, kita sangat concern terhadap itu. Bahkan kalau boleh kita sampaikan, kita sangat mengedepankan Pak pelindungan konsumen dan masyarakat. Tadi berbagai inisiatif, jadi Bapak nggak usah khawatir, kita itu mereka selalu di hati kita Pak. Jadi karena saya yakin Pak sektor jasa keuangan yang kuat itu disupport oleh konsumen Pak. Konsumen itu adalah kita semua, Bapak di sini dan juga masyarakat mungkin di desa-desa dan lain-lain. Ini adalah juga concern kita. Terkait pemilihan direksi bursa, nanti silahkan Pak Hasan juga merespon. Saat ini sedang berproses untuk pemilihan direksi bursa. Tentunya kita kedepankan mereka-mereka yang memiliki kompetensi dan integritas Pak. Itu. Tanpa kita tidak boleh melihat selain itu. Pak Fatih, terima kasih Pak untuk fokus kepada beberapa hal yang fundamental dan pembenahan sudah masuk di dalam program prioritas kita Pak untuk melakukan pembenahan termasuk di dalam transformasi tadi yang disampaikan. Kemudian perizinan terintegrasi tadi sudah saya respon pertanyaan Bapak tadi, dan juga Bapak tadi concern juga terkait dengan enforcement. Pak Didi tadi juga sudah saya respon Pak, dan kami juga akan lihat lagi Pak untuk yang tadi yang spesifik di tempat Bapak. Kami akan koordinasikan PDTKK ya Pak ya, Kabupaten Klaten ya. Nanti kita lebih sinergikan dengan OJK di Semarang dan Jawa Tengah. Kemudian Pak Kardaya, terima kasih Pak. Pak Kardaya juga sudah live. The evil is in the detail. Kami paham itu Pak. Insya Allah kami juga akan lakukan terus secara detail bagaimana implementasi dari berbagai program tersebut. Yang Bapak tadi mengedepankan, yang penting adalah implementasi. Kemudian Pak Habib, mohon maaf Pak Habib ya. Terima kasih Pak concernnya dan juga support Bapak ya. Adem tadi Pak, terima kasih. Momentum besar yang diharapkan di 2026 ini memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Itu adalah nafas kami Pak, insya Allah untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, terutama dalam bagaimana kita menyampaikan indikator kerja utama ya dalam peta strategis kita nantinya. Kemudian untuk transaksi plain cost di kripto tadi sudah saya touch sedikit, tapi nanti saya mengundang Pak Adi juga ya dan juga Pak Diki untuk lebih mengelaborasi bagaimana concern dari Bapak Ibu di sini terkait bagaimana 19 juta investor ya, hampir 20 juta ini mungkin lebih ya sekarang ya, itu bagaimana pelindungan dari sisi kripto. Kemudian di Ibu Andi tadi sudah saya sampaikan Bu terkait concern Ibu terkait independensi. Intinya kita tetap tidak bisa di luar kepentingan bangsa dan negara kita Bu. Jadi itu kita sampaikan. Kemudian Pak Sidan, terima kasih Pak tadi Bapak konsisten concern terhadap keluhan masyarakat terhadap Pindar, Judol dan kripto Pak. Kalau Judol Pak kita
sebagai pendukung Pak, karena itu tidak di kami utamanya Pak, tapi kami mendukung dari Kementerian Informasi memberikan informasi terkait rekening yang harus kita respon tutup. Kami kerjasama dengan tempat Pak Dian langsung segera menutupnya Pak. Kemudian terkait pinjol Pak, maksudnya kalau pindah nanti di Pak Gusman, tapi pinjol Pak yang itu ilegal, kami juga terus melakukan cyber patrol dengan Kementerian Komdiji. Setiap hari kita tutup, tapi kalau ada tanya kenapa buka lagi Bu, karena itu kadang-kadang dari luar negeri Pak. Jadi itulah concern kita semua, bagaimana kita sama-sama ini tahu ada pinjol, judol, dan lain-lain yang meresahkan masyarakat. Kemudian Slik Pak, nah ini bisa kita sampaikan, terima kasih concern Bapak terkait Slik. Slik ini Pak, kita semua tahu Pak, manfaat Slik ini luar biasa ya Pak ya. Jadi untuk ketahanan sektor keuangan kita juga, bagaimana itu memberikan profil orang per orang, menjadikan mereka konsumen yang bertanggung jawab juga Pak. Namun kami menyadari berbagai concern ya, terkait mungkin dengan 3 juta rumah yang banyak terkendala misalnya dengan Slik dan lain-lain. Kami kemarin melakukan diskusi Pak internal dengan OJK, kami sedang mereview kemungkinan akan dilakukan revisi pada bagaimana kita menyampaikan data Slik tidak dari nol begitu Pak ya. Tapi tentu kami akan mengikuti standar-standar internasional Pak. Bagaimana itu adalah merupakan satu assessment juga Pak terhadap sektor jasa keuangan di suatu negara. Bagaimana keterbukaan informasi terhadap kredit scoring orang terutama dengan catatan keuangan seperti ini. Begitu Pak ya. Insya Allah Pak sedang on the pipeline. Kemudian Pak Mustafa, terima kasih Bapak untuk data-data. Ini kami paham Pak, kredibilitas data Pak. Ini kami sering juga dalam pengawasan kami menemukan ketika PUJK memberikan pembiayaan begitu ya Pak ya. Itu kadang-kadang bodong begitu Pak ya. Ada pengepulnya dan lain-lain. Itu kami menyadari dan kami yakin dari tempatnya Pak Dian juga sedang terus melakukan perbaikan terhadap integritas data KYC-nya, kerjasama dengan Dukcapil dan seterusnya. Pak Charles, terima kasih Pak untuk support Bapak terkait bagaimana OJK harus terus menjaga dan memulihkan kepercayaan publik yang sedang saat ini kita hadapi, dan terkait finfluencer sesuai dengan arahan Bapak Ibu di Komisi 11. Saat ini kita sedang finalisasi Pak untuk POJK finfluencer ini. Namun yang untuk di pasar modal itu bisa menggunakan Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 95 ini, bahwa mereka yang menyampaikan sesuatu ucapan yang kemudian ternyata bisa merugikan dan lain sebagainya yang tidak dengan hati-hati itu bisa dikenakan. Itu sudah kita kenakan satu finfluencer yang cukup beritanya cukup positif ya, ternyata direspon oleh berbagai pihak yang menjadi korban. Pak Fauzi Amro, terima kasih Bapak atas dukungan kepada kita, mengingatkan sekaligus menjadi pengingat buat kita semua Pak terkait tadi misalnya mekanisme lapsing dan lain-lain yang harus kita tindak lanjuti dengan segera baik dan kita laporkan kepada Bapak. Dan juga Bapak tadi menyampaikan dari 8 program itu ada KPI-nya Pak yang harus kita granularkan ya, kita cascading dari itu Pak, dan kita akan sampaikan di forum ini. Dan terkait pay later sudah banyak diskusi juga ya, Bapak tadi sampaikan ini juga menjadi concern kita Pak. BNPL ini menjadi concern juga di hampir semua regulator di seluruh dunia Pak. Kita ketemu di forum seperti IOSCO dan lain-lain. Karena ini juga menyebabkan masyarakat kita disebut over indebtedness alias kebanyakan utang itu loh Pak. Karena dimudahkan dan lain-lain. Makanya sebetulnya sistem kayak Slik itu Pak, credit scoring itu diperlukan supaya tidak seperti itu. Tapi lagi-lagi Pak, kami sedang mereview supaya itu juga semua pihak bisa dibantu keberadaan untuk misalnya tadi program rumah dan lain-lain dengan adanya Slik yang mungkin tidak dari nol gitu Pak ya. Tapi ini sedang kita proses kita. Tadi Pak Dolvi sudah saya respon, terima kasih sekali lagi Pak untuk masukannya, kita akan perbaiki lebih lanjut. Bu Anis terkait transformasi kelembagaan dan SDM OJK, terima kasih Bu. Bagaimana OJK ini mengelola trade-off Bu antara, Ibu Anis sudah meninggalkan tempat juga, tapi intinya Pak kita semua mendorong sektor jasa keuangan terus pertama tentu kita fokus pada stabilitas ya Pak ya, tapi nggak bisa stabil kita mendorong stabilitas tapi juga mendorong mereka tuh tumbuh dan tetap mengedepankan perlindungan konsumen dan masyarakat. Itu concern kami. Pak Kamru juga sudah meninggalkan tempat tadi terkait data granularitas dari data yang ditanyakan, nanti kami akan support dan mungkin Pak Dian juga akan merespon. Insya Allah sudah kami jawab semua Pak. Mungkin kalau belum terlalu detail kami mengundang, silahkan mungkin izin siapa Pak Waka atau Pak Dian atau siapa yang menjawab dulu. Izin Pak Pimpinan boleh? Terima kasih. Juga Pak, lebih baik tertulis saja Bu. Kita jam 2 mau ada rapat lagi. Terima kasih ada Pak. rapat lagi. Itu. Bapak Ibu sekalian,
di forum berikutnya kan kita masih banyak dengan itu. Tapi saya jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ketua OJK hari ini memberikan banyak kita optimisme. Tekanan pasar bisa dijawab dan tekanan politik dari banyak pertanyaan bisa dijawab dengan sangat bagus. Dan ini memberikan kita beberapa poin tentang harapan ke depan. Dan di tangan perempuan kita bisa berharap banyak OJK ini bisa dikelola dengan lebih baik. Ya kita berharap boleh kan. Dan Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke tahapan berikutan yaitu kesimpulan rapat. Saya bacakan dulu rencana kesimpulannya. Rencana kesimpulan rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, masa